Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Yuk kita langsung aja ke bagian berikutnya. Tapi biasa, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, kita berdoa dulu ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak, kesini sebentar coba. Aku mengajak Sinta masuk ke dalam kamar dan bertanya pada Sinta, "Kenapa sih, Yan? Kenapa nggak di sini aja nanyanya?" "Gak apa-apa. Aku mau tanya sesuatu sebentar." "Ya deh, mau tanya apa kamu emangnya? Kayaknya rahasia amat." "Jadi gini tak, Aku menjelaskan semua yang aku alami pada Sinta. "Oh itu, aku udah tahu kok. Dia juga masih ada kok di sekitar sini dan memang sudah ada lama di sini." "Nah itu, emang dia siapa sih? Bukan manusia kan dia?" "Ya jelas bukan, tapi dia masih ada hubungannya dengan keluargamu." "Lah, maksudmu tak?" "Jadi, dia itu bisa dibilang jin peliharaan kakekmu. Tepatnya ayah dari ibumu. Dia sengaja menirukan wujud kakekmu dan sengaja diperintah untuk menjaga rumah ini. Sama seperti Lasmi di rumahmu itu." Lasmi, dia itu lebih tua. Gak sopan bilang gitu." Iya, Nenek Lasmi." Sambil tersenyum Sinta mengatakan itu. Iya tak, terus tadi kenapa dia menunjukkan dirinya padaku dengan wujud kakek pula?" "Ya karena emang tugasnya kan, dia juga tahu kalau kamu penakut. Dia gak mau kamu terbangun, terus ketakutan melihat sekeliling masih gelap." Bener juga. Intinya dia punya tugas seperti Nenek Lasmi ya. Aku masih terus bertanya kepada Sinta tentang sosok itu dan menanyakan tentang sosok kakekku dulu. Itu seperti apa? Ya memang sedikit aneh karena Sinta belum pernah bertemu dengan kakekku, tapi ternyata dia bisa menjawab semua pertanyaanku tentang kakekku. Dan saat sedang asik bertanya pada Sinta di kamar, tiba-tiba lampu menyala kembali dan secara bersamaan ada suara orang masuk rumah. Ternyata tepat sekali dengan kepulangan orang tuaku dan Pak Deden. "Assalamualaikum." "Walah, udah ada lilin toh? Dapat di mana kamu, Yan?" Pak Deden bertanya sambil masuk ke rumah. "Lah mana toh anak ini? Malah gak jawab Pak ditanya ini loh." Ibuku mengimbui karena aku tidak langsung merespon. "Bentar Bu, bentar. Itu kok kayaknya Rian kayak lagi ngobrol sama orang di kamar tuh." Bapak dan ibuku kemudian berjalan mengarah ke kamar di mana aku sedang ngobrol sama Sinta. Sebelum mereka masuk ke kamar, mereka mengetuk pintu, tapi gak ada jeda. Mereka langsung membuka pintu yang memang tidak aku kunci. "Wush, Yan, ngobrol sama siapa barusan?" "Duh, kok wangi bener ini kamar?" "Iya Pak, sama. Barusan Bapak ngerasa ada angin yang lewat gak?" Mereka keheranan dengan apa yang barusan terjadi. "Iya Bu, Bapak juga ngerasain." "Ah, gak ada apa-apa kok Bu. Rian juga barusan telepon temen, kebetulan ada sinyal." "Oh, yaudah, yuk keluar ngumpul nonton TV. Bapakku memintaku untuk keluar." "Iya Pak." Aku keluar kamar dan melihat ke sekeliling. Ternyata setelah aku masuk kamar bersama Sinta tadi, sosok yang menyerupai kakek itu masih terus menyalakan lilin. Tapi anehnya, kenapa dia tidak mendekat saat aku ada di sana? Dan lilin yang ada di dapur juga sudah dipindahkan di berbagai ruangan. Berarti benar apa yang dikatakan Sinta tadi. Kalau dia masih ada di sana, dia sedang menerangi seluruh ruangan supaya aku tidak merasa takut. "Yan, kamu dapat lilin-lilin ini di mana ya? Kan Pak De nggak punya lilin?" tanya Pak Deden. "Waduh, jawab apa ini? Baru tahu kalau di rumah ini gak ada lilin." Anu Pak De, tadi Rian cari di tas, ternyata ada. Aku bawa," jawabku sekenanya. "Weh, lah kok banyak banget? Emang kamu bawa berapa bungkus? Bisa sampai seterang ini?" "Ya, memang cukup banyak lilin yang menyala pada saat itu." Anu Pak De, lupa tadi berapa bungkusnya." "Ya udah,
sini mana bungkusnya ini, dimatiin lilinnya, terus dimasukin ke bungkusnya lagi aja ya. Sayang, masih banyak sisanya, cuma habis di ujungnya aja kok. Modiar, cari alasan apa lagi ini? Mana gak ada bungkus? Bentar Pak D, Rian ambil dulu di tas ya. Aku kembali ke kamar sambil mencari sesuatu untuk menjadi bungkus dan alasan. Dan akhirnya aku mendapat kantong kresek yang bisa aku buat alasan. Ini Pak D, aku tadi bawanya pakai ini kantong kresek. Oh ya udah sini. Sayang kalau nggak dirawati. Setelah membersihkan lilin yang tadi berceceran di seluruh ruangan, kita pun duduk santai dan saling bercengkrama, membahas tentang acara yang akan dilaksanakan besok, yaitu acara pernikahan saudaraku. Dan tak lupa Pak Deden juga bertanya tentang kuliahku bagaimana, dan sesekali menanyakan tentang wanita yang mendekatiku, ada atau tidak, dan sudah punya calon untuk dibawa ke rumah atau belum. Kita saling bercanda ria di sana, hingga sampai waktu malam semakin larut dan kita memutuskan untuk tidur dan menginap di rumah Pak Deden. Kebetulan rumah Pak Deden ini cukup luas dan memiliki beberapa kamar. Aku menempati kamar yang tadi sudah aku pakai untuk beristirahat sembari menunggu mereka kembali pulang. Sebelum aku pergi ke kamar dan segera tidur, Pak D bilang padaku, untuk besok pagi hari sekitar jam 4:30 pagi, aku diminta untuk membantu Pak D mencari tebu ireng dan telur ayam Jawa. Kata Pak Deden, untuk telur kita akan beli di pasar pagi saja, dan untuk tebu kita akan mencari di kebun milik Pak D yang posisinya cukup jauh dari kampung kalau berjalan kaki. Setelah dimintai tolong itu, aku hanya menurut saja, dan setelah itu langsung pergi ke kamar untuk segera tidur. Sesampainya di kasur aku rebahan dan menghadap arah dinding sambil memeluk guling. Ya maklumlah, saat itu belum ada yang bisa dipeluk waktu mau tidur. Aku berusaha memejamkan mata dan berharap lekas tidur. Ya memang karena badannya masih capek karena sore tadi istirahatku belum cukup. Dan saat aku sedang berusaha untuk tidur, dari arah belakangku terdengar suara. Psst, psst, psst. Aku mencoba menengok ke belakang dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Pikirku paling juga suara dari luar. Kebetulan Pak Deden dan kedua orang tuaku belum pergi tidur dan masih bercengkrama di ruang tengah. Saat aku berusaha tidur lagi, dari belakangku kembali terdengar suara itu lagi. Psst, 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 psst. Karena aku merasa kesal dan sedikit merinding, aku pindah posisi menjadi menghadap ke pintu untuk tidurku. Dan kembali lagi setelah itu aku coba untuk tidur dan suara itu kembali muncul lagi. Psst, psst, cowok. Suara cewek dengan nada menggoda. Sial. Siapa lagi sih ini? Mau tidur masih aja digangguin. Dan saat aku menengok ke belakang lagi, ternyata di belakangku sudah ada sesuatu sosok cewek sedang tiduran dengan posisi badan miring menghadapku dengan wajah tersenyum. Karena saking paniknya, aku ambil bantal guling dan kuhantamkan ke kepalanya dan kutahan, mirip seperti orang yang membunuh orang tidur dengan bantal posisiku saat itu. Saat aku tekan dengan bantal, ternyata sosok wanita itu malah tembus turun ke bawah kasurku dan keluar dari kolong sambil tertawa. Rian, emang cuma kamu kayaknya yang beginian ya? Masa iya sama aku gak hafal? Dasar cewek sinting, kenapa juga sih nakut-nakutin terus? Udah tahu aku penakut. Ya seperti tebakan kalian, sosok cewek itu ya Sinta, siapa lagi kalau bukan dia? Makhluk sinting yang selalu iseng. Lagian nggak dilihat dulu malah langsung nutupin mukaku. Puas amat kayaknya kamu tak. Gimana gak puas? Tuh lihat mukamu udah pucat, tegang pula. Kamu ini Dadi bilang aku pengen istirahat, badanku masih capek. Tadi sore belum puas aku tidurnya. Ya deh ya maaf. Ya udah, ayo aku temenin lah. Aku jagain biar nggak ada yang gangguin kamu. Ya udah, tapi jangan iseng lagi, awas aja. Iya Yan, tenang aja. Tapi aku mau kasih pesan besok, hati-hati waktu ke kebun ya. Hah? Emang kenapa tak? Pasti ada yang aneh-aneh lagi ya di sana. Kamu bakal tahu besok lah apa yang akan terjadi. Udah sana tidur, katanya mau tidur, malah cerita mulu. Dasar cewek aneh kamu ah. Datang iseng, terus kasih pesan. Pas ditanyain detailnya malah nggak mau ngasih tahu. Ya udah aku tidur. Karena perasaan sedang tidak jelas, aku paksakan diri ini untuk tidur dan berusaha untuk cuek dengan keadaan sekitar. Tapi bukan Sinta namanya, kalau langsung diam aja. Saat aku masih berusaha untuk tidur, tiba-tiba dari arah telapak kakiku, aku merasakan
Seperti ada jemari dingin yang merambat naik perlahan ke kaki dan perlahan mulai naik ke paha. Karena aku tahu ini pasti ulah Sinta, aku berusaha untuk cuek dan pura-pura tidak merasakan hal itu. Ternyata pilihanku salah. Dengan pura-pura tidak merasakan hal itu, pas saat tangan Sinta mulai sampai di pahaku, tiba-tiba aku merasakan rasa sakit. Ya, Sinta mencubitku dengan keras. Dengan perasaan kesal, aku membuka mataku dan melirik Sinta tanpa berkata apapun. Terlihat Sinta senyum-senyum sendiri, tapi aku cuek saja dan kembali memejamkan mataku untuk berusaha tidur. Dan setelah aku ngomelin Sinta, akhirnya aku bisa tidur. Hingga akhirnya aku bangun di saat waktu sholat subuh. Pak Deden sudah bangun dan baru saja kembali dari kamar mandi dan segera berangkat ke musola. Aku yang masih dalam keadaan setengah sadar karena nyawa belum terkumpul, semua hanya berjalan santai dan berdiri sebentar di dapur kemudian mengambil wudhu. Singkat cerita, setelah selesai menjalankan sholat subuh dan Pak Deden juga sudah kembali ke rumah, dia memintaku untuk bergegas bersiap untuk membeli telur ayam kampung dan mencari tebu irang. Udah siap, Yan? Kita sekarang mulai ke pasar dulu aja ya. Cari telur dulu buat acara adat nanti. Siap Pak D, pakai motor Yan aja biar lebih cepat jalannya. Iya boleh. Kamu nggak pakai jaket? Di luar masih gelap loh, dingin juga. Nggak apa-apa Pak D, aman. Rian tahan sama udara dingin kok. Ya udah, kalau kamu bilang gitu sih, yuk langsung berangkat. Bapak ibumu udah berangkat ke tempat yang mau nikah, mau rewang katanya. Ya udah, oke, ayo berangkat Pak D. Aku dan Pak Dedin pun akhirnya berangkat ke pasar untuk membeli telur ayam kampung. Awal perjalanan masih berjalan normal, tapi semakin jauh perjalanan aku mulai merasakan dingin di sekujur tubuhku. Sempat nyesel juga karena nggak pakai jaket tadi. Dingin udara pagi hari di sini sangat beda dengan dingin pagi hari di kos-kosan. Kalau di kos-kosan mau jam berapapun kayaknya nggak masalah kalau pergi tanpa pakai jaket. Tapi kalau di sini pagi hari pergi dan nggak pakai jaket, siap-siap merasakan tusukan udara dingin di sekujur tubuh. Karena saking dinginnya, tubuhku tanpa sadar begitu gemetar dan sepertinya gemetar di tubuhku dirasakan sama Pak D. Kenapa ya? Dingin ya? Kan tadi Pak D udah bilang pakai jaket. Enggak kok Pak D, barusan cuma ngelemesin badan aja kok. Oh gitu, mau pakai jaket Pak D nih. Kebetulan Pak D pakai jaket rangkap 2. Nggak usah Pak D, tenang aja. Rian udah kebal sama yang beginian. Ucapku bohong karena gengsi. Oh ya udah kalau gitu. Tiba-tiba di telingaku aku mendengar, bilang aja kalau dingin daripada masuk angin. Ya, suara Sinta ada di telingaku. Aku cuma diam dan menggelengkan kepala. Dasar cowok keras kepala. Coba aja nanti kalau masuk angin, baru tahu dah tuh. Karena masih kesal dengan keusilan Sinta tadi malam, makanya aku sedikit cuek dengannya saat ini. Tanpa sadar saking dinginnya aku bersin. Dan mungkin karena Pak Deden sudah tahu aku akan menolak tawarannya untuk memakai jaketnya, dia hanya diam saja dan sedikit menahan tawa. Ya, aku atau karena terdengar dari suara nafasnya. Dan setelah perjalanan, akhirnya kita pun sampai di pasar pagi. Dengan badan yang sangat dingin dan sedikit bergetar, aku menunggu di motor, sedangkan Pak Deden pergi ke dalam pasar untuk mencari telur. Yan, Pak D masuk bentar ya. Penjual telurnya di dalam soalnya. Atau kamu mau ikut? Enggak Pak D, Rian di sini aja nggak apa-apa. Oh ya udah, tunggu bentar ya. Mau pakai jaket Pak D nggak nih? Enggak Pak D, nggak apa-apa, tenang aja. Ya udah, Pak D tinggal dulu bentar ya. Setelah ditinggal Pak Deden masuk ke dalam pasar, aku hanya bisa menunggu sambil melihat transaksi penjual dan pembeli yang berada di luar pasar. Bermacam aneka sayuran ada di sini dalam keadaan fresh karena baru diambil dari petani. Ada juga beberapa pemasok sayuran yang baru datang dan menurunkan berbagai macam sayuran yang masih segar di sana. Pasar ini terkenal pasar yang tidak pernah tutup. Dari pagi hingga sore digunakan pedagang biasa seperti sayuran, pakaian, dan lain-lain. Selain itu digunakan untuk terminal juga. Dan setelah sore, setelah kegiatan pasar selesai, berganti dengan pedagang atau pemasok sayuran yang masih segar. Bongkar muat barang atau sayuran dimulai sejak sore hingga pagi hari. Jadi, terkesan pasar ini tidak pernah tutup atau mati.
Sedang asik memperhatikan sekitar, tiba-tiba di belakangku, aku merasakan seperti ada yang naik di motorku. Tanpa menoleh ke belakang, aku berpikir kalau itu adalah Pak Deden, karena berat yang kurasakan sama persis dengan berat saat Pak Deden naik tadi. Wah, udah selesai Pak De. Ini kita langsung pulang ya berarti. Seseorang di belakangku hanya diam saja. Ya udah, kita langsung pulang ya. Tanpa mempedulikan siapa yang di belakangku. Karena saking dinginnya, aku gak tahan nih. Makanya langsung tancap gas aja pergi dari sana. Setelah di tengah perjalanan, aku mencoba bertanya pada seseorang di belakangku yang aku kira Pak Deden tadi. Gimana Pak D tadi? Dapat telurnya? Diam saja tanpa ada jawaban. Lah kok diem aja Pak D? Gak dapat ya? Hihi. Suara tawa cewek terdengar di belakangku. Seketika aku langsung memberhentikan motorku dan melihat ke belakang. Ya elah, kamu tak suka banget ya kamu ngerjain aku. Mana udah jauh pula dari pasar. Masa iya aku balik lagi ke sana? Mana dingin banget. Suruh siapa ngeliat ke belakang dari tadi? Ah kamu ini, Pak D pasti udah selesai nih belanjanya dan lagi nyariin aku pasti. Ya udah sana balik lagi ke pasar daripada nanti dicariin. Ah kamu ini, awas aja nanti. Ye ngambek. Orang salah sendiri kok malah nggak begitu. Mana dingin harus balik lagi. Apes amat sih, pagi-pagi udah dikerjain cewek sinting. Nggak boleh gitu, nanti apes terus lo hari ini. Bodoh tanggung jawab pokoknya. Aku mau balik ke sana dan aku nggak mau kedinginan. Kamu harus tanggung jawab. Ya, dasar cowok ngambekan. Sebelum aku berangkat ke pasar lagi, Sinta memegang, atau lebih tepatnya memeluk tubuhku dari belakang seperti yang pernah dia lakukan dulu waktu di kos. Dan seketika tubuhku menjadi hangat dan nyaman. Aku melesat dengan cepat menuju ke pasar. Dan saat sampai di parkiran pasar ternyata benar dugaanku tadi. Pak Deden sudah menunggu di sana sambil celingukan mencariku. Yan, kamu dari mana aja sih? Dicariin dari tadi nggak ada. Habis muter Pak De sambil ngangetin badan. Kamu ini ada-ada aja. Yang ada malah masuk angin. Orang kamu nggak pakai jaket kayak gitu. Enggak kok Pak De, ini udah hangat badannya. Yuk, kita sekarang langsung pulang. Apa mau langsung ke kebun? Pulang dulu aja Yan. Ini naruh telur dulu. Ntar kalau dibawa malah takutnya pecah. Oke siap Pak De. Setelah menjemput Pak De, aku menurut apa yang dikatakan Pak De untuk kembali ke rumah sebelum pergi ke kebun. Setelah sampai di rumah, Pak De meletakkan telur itu dan mengambil parang untuk memotong tebu nanti di kebun. Keadaan langit sudah sedikit demi sedikit tersinari matahari. Terlihat mentari mulai malu-malu menampakkan sinarnya dari sela-sela Gunung Sumbing dan Sindoro. Aku dan Pak De meneruskan pekerjaan menuju ke kebun tebu milik Pak Deku ini. Sebelum berangkat, aku berpesan pada Sinta untuk tidak mengikuti kami ke kebun karena aku tahu dia pasti akan usil lagi di sana. Perjalanan sepertinya hampir sama jaraknya dengan jarak dari rumah ke pasar tadi. Sesampainya di kebun, aku memarkirkan motorku di pinggir jalan dan harus lewat jalan setapak yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. Pak De, ini aman motor ditaruh sini? Aman, udah tenang aja, gak bakal ada yang berani nyuri. Ya udah deh, percaya. Yuk, keburu siang, ntar. Aku berjalan mengikuti Pak Deden, di mana terlihat di sekitar sini hanya ada pohon salak di segala penjuru. Nah, kita lewat tengah-tengah untuk memotong jalan biar lebih cepat. Kebun salak ini juga merupakan kebun milik Pak Deden juga. Keadaan sekitar melewati kebun salak ini lumayan membuatku takut. Di lain karena sinar matahari yang tidak bisa menembus masuk, karena memang belum terang dan tertutup daun pohon salak yang lumayan rimbun. Karena aku melihat keadaan sekitar membuatku berada di jarak yang lumayan tertinggal sama Pak D. Tapi, pikirku gak masalah. Pak D juga masih kelihatan gitu. Dan setelah beberapa menit, kita berjalan nih. Akhirnya kita sampai di kebun tebu di mana Pak D menanamnya. Kebun tebu itu lumayan luas. Iya, luas dengan rumput. Tebunya hanya ada beberapa saja. Karena pemandangan yang cukup bagus, aku mengeluarkan HP-ku. Niatnya untuk foto keadaan sekitar yang memang cukup bagus untuk diabadikan. Ditambah lagi sinar mentari yang masih malu-malu menunjukkan sinarnya. Saat masih asik memfoto, tiba-tiba dari belakang seperti ada yang menyenggol kakiku. Tapi saat aku lihat, tidak ada apapun di sana. Aku berpikir mungkin perasaanku saja. Kemudian aku terus melanjutkan foto-foto lagi. Sesekali juga aku memfoto Pak Deden dan dia juga bergaya kalau lagi difoto. Kembali saat masih asik memfoto, kakiku merasakan ada yang menyenggol lagi.
Posisiku saat ini, aku berada cukup jauh dari Pak Deden. Dan saat aku melihat ke arah kakiku, aku melihat ada sebuah boneka anak perempuan yang terbuat dari kain dan plastik. Penampakannya seperti digambar ya, hanya saja boneka yang aku temui itu tangan kirinya udah tidak ada alias hilang. Karena penasaran dengan boneka itu, aku ambil dan amati sebentar. Dan saat aku sedang amati, tiba-tiba boneka itu menggerakkan tangannya karena merasa kaget. Aku buang boneka itu dan masih aku liatin boneka yang udah terjatuh di rerumputan itu. Saat aku melihat dia di rerumputan, aku mendengar, aduh, ya, aku mendengar suara anak kecil. Dan aku yakin aku mendengar suara itu dari boneka itu. Aku pun mendekatinya untuk memastikan. Kenapa sih kamu kebuang aku? Suara anak kecil itu kudengar lagi dari boneka itu. Lah, bisa ngomong. Oh, aku paham. Kamu lagi tuh tak? Kan aku udah bilang sama kamu, Sinta, gak usah ngikutin aku. Dan saat aku berkata begitu, dia malah nangis. Ternyata ekspresi wajah boneka itu juga berubah selayaknya anak yang sedang menangis. Lah, malah nangis. Udah ayo berubah ke wujud biasamu. Lucu sih kayak gini, tapi aku malah ngeri. Orang gak lengkap gitu. Gendong. Boneka itu meminta sambil menunjukkan muka memelas. Ya deh, ayo. Dari kejauhan ternyata Pak Deden memanggilku. Woi Han, woi, ayo pulang. Ini tebu udah dapat. Iya Pak De. Aku mendekat ke arah Pak De. Lah Yan, ngapain bawa gituan? Nggak apa-apa Pak De, nemu lucu sih. Kayak gitu lucu. Dasar ada-ada aja kamu. Udah yuk pulang. Aku pun pulang ke rumah Pak Deden. Kali ini Pak Deden yang ada di depanku membonceng di belakang sambil membawa boneka dan tebu akunya. Samar-samar aku mendengar Pak De berkata, aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Pak De. Aku hanya hehe saja dan sesekali mengiyakan. Dan akhirnya sampailah aku di rumah Pak De. Dan sampainya di sana, aku sukses dibuat kaget dengan... Kira-kira Mas Rian kaget dengan apa ya? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Admin undur diri. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini ya. Dan apresiasi setinggi-tingginya buat Mas Rian ya. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.